Abdul Latif. Dan saya Budi Satria. Saya Stella Caroline Mawo. Saya Yuni Farida Sirwan. Saya Winda Okta. Saya Putri Alicia Madia. Saya Sania Sari. Nah, jadi di sini kami akan membahas tentang asal suku pada masing-masing dan juga akan membahas mengenai suku bangsa Proto Melayu dan Deutro Melayu serta teori-teori yang menjelaskan asal nenek moyang bangsa Indonesia. Halo semuanya, kami berasal dari Batak Toba. Halo semuanya, saya berasal dari suku Batak Mandailing. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stella Caroline Mawo. Saya berasal dari suku Minahasa, tepatnya berada di Sulawesi Utara. Halo semuanya, kami berasal dari suku Jawa. Oke, perkenalkan nama saya Habib Latif. Saya dari suku Minang dan saya berasal dari Sumatera Barat. Nah, dari suku Batak Toba, saya mengambil hasil kebudayaan yaitu ulos. Ulos bercorak dengan desain khas yang berwarna putih, hitam maupun merah. Makna dari ulos adalah kain tradisional khas Batak yang memiliki makna kasih sayang, penghormatan, serta ikatan masyarakat. Ulos biasanya digunakan untuk acara adat seperti pernikahan, kelahiran, maupun pemakaman. Makna dari warna ulos adalah pemberani. Bye! Halo semuanya, saya berasal dari suku Batak Mandailing. Nah, suku Batak Mandailing sendiri merupakan salah satu suku Batak yang ada di wilayah Mandailing, Sumatera Utara. Nah, teman-teman tahu nggak sih salah satu hasil kebudayaan dari suku Batak Mandailing? Yang paling terkenal adalah baju adatnya, yaitu ulos. Nah, setiap suku Batak pasti memiliki ulos. Nah, terus apa sih perbedaannya antara ulos Batak Mandailing dengan Batak yang lainnya? Yang pertama, itu kalau dalam pola bentuk pola ulos Batak Mandailing itu lebih sederhana dengan garis-garis, segitiga, dan juga bentuk-bentuk geometris. Nah, yang kedua itu dalam warna, biasanya warna-warna ulos Batak Mandailing itu didominasi dengan warna merah yang memiliki arti kebahagiaan, hitam kesucian, putih kemurnian, dan kuning yang artinya kemakmuran. Nah, dalam ukuran ulos sendiri, kalau di ulos Batak Mandailing itu ukurannya lebar dan panjang yang biasa dapat menutupi tubuh. Nah, biasanya berfungsi untuk digunakan di upacara adat, kemudian digunakan untuk pernikahan maupun kelahiran. Nah, biasanya juga di ulos Batak Mandailing itu terdapat manik-manik seperti ini. Sekian dari saya lanjut ke kawan saya. Bye-bye. Oke, jadi teman-teman semua, suku Toba dan suku Mandailing telah dijelaskan oleh Safia dan juga Yuni. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau di Indonesia ini, kalau dilihat dari nenek moyangnya, suku bangsa Indonesia ini bisa dibedakan jadi dua, yaitu Proto Melayu dan juga Deutro Melayu. Nah, kalau suku Batak itu termasuk ke dalam suku bangsa Proto Melayu. Nah, apa aja sih suku lain selain Batak yang masuk ke dalam Proto Melayu? Nah, jadi suku-suku yang masuk ke dalam suku bangsa Proto Melayu itu ada suku Batak, suku Toraja, suku Dayak, suku Sasak, dan juga suku Rejang. Nah, kalau ciri-ciri bangsa Proto Melayu itu apa aja? Nah, kalau kita melihat ciri-ciri suku bangsa Proto Melayu, kalau dilihat dari ciri-ciri fisiknya, orang-orang Proto Melayu itu memiliki badan tinggi ramping, memiliki rambut yang lurus, dan juga memiliki kulit yang sawo matang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stella Caroline Mawo. Saya berasal dari suku Minahasa, tepatnya berada di Sulawesi Utara. Salah satu hasil kebudayaan dari suku Minahasa yaitu baju maengket. Baju maengket ini biasa digunakan pada upacara syukur atau upacara adat. Nah, corak yang identik dengan baju maengket tersendiri yaitu garis lurus dan motif bunga. Motif bunga memiliki makna keindahan dan keanggunan. Makna dari baju maengket yaitu tentang kebersamaan masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara. Warna yang identik dengan Minahasa yaitu putih dan merah. Merah memiliki arti keberanian dan putih memiliki arti kesucian. Suku Jawa adalah salah satu suku terbanyak di Indonesia dan terpopuler di Indonesia. Salah satu seni budaya khas Jawa yaitu adalah jari. Jari dengan beragam jenis
warna dan jenis makna. Salah satunya dengan warna coklat, putih, hijau, dan lain sebagainya. Jari ini bisa digunakan untuk melayani dan untuk dipakai untuk pernikahan, untuk orang yang sudah meninggal, dan untuk keistimewaan kepada orang. Oke, perkenalkan nama saya Habib Latif, saya dari suku Minang dan saya berasal dari Sumatera Barat. Di suku saya kami identik dengan rumah adatnya yang agak berbeda, yang memiliki 8 tanduk kerbau, seperti yang menyerupai tanduk kerbau yang memiliki 8 tanduk. Dan di suku kami juga identik dengan warna-warna yang ceria seperti warna kuning dan warna merah. Warna kuning yang melambangkan arti kegembiraan dan warna merah yang melambangkan arti keberanian yang membara. Dan di suku kami juga terkenal dengan menganut aliran matrilineal atau garis keturunan menurut ibu. Oke, sekian dari saya. Oke teman-teman, setelah dijelaskan oleh Stella, Satria, dan Habib bahwa suku-suku Minahasa, Jawa, dan Minang merupakan suku-suku yang ada pada Jepara Melayu. Selain itu, suku-suku yang ada pada Jepara Melayu yaitu suku Bugis, Makassar, Sunda, Banjar, dan lain sebagainya. Selain itu, suku-suku bangsa Jepara Melayu sangat berbeda dengan suku-suku bangsa yang ada pada Proto Melayu. Suku-suku bangsa yang ada pada Jepara Melayu memiliki ciri-ciri yang pertama, rambut panjang berwarna hitam, kulit berwarna kuning atau sawo matang, mata sipit, dan tulang rahang cenderung lebih kecil. Kembali lagi dengan kami bertiga nih teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan mengenai salah satu teori tentang asal-usul nenek moyang negara Indonesia. Nah, teman-teman tahu nggak sih bangsa Proto Melayu itu berasal dari teori mana? Nah, bangsa Proto Melayu ini lebih dikaitkan dengan teori out of Taiwan. Nah, teori out of Taiwan ini mengatakan bahwa nenek moyang Indonesia berasal dari Kepulauan Formosa, yaitu di wilayah Taiwan. Nah, tadi Winda sudah menjelaskan teori out of Taiwan. Nah, teman-teman tahu nggak sih siapa sih para ahli atau tokoh yang mendukung teori out of Taiwan? Nah, yang pertama itu ada Peter Bellwood. Peter Bellwood itu merupakan arkeolog dan antropolog dari Inggris yang pertama kali mengemukakan teori out of Taiwan. Ia menjelaskan bahwa bangsa Austronesia itu mulai melakukan migrasi dari Taiwan sejak sekitar 4.000 hingga 5.000 tahun yang lalu. Mereka melakukan perjalanan ke Asia Tenggara, Pasifik, bahkan ke Madagaskar. Nah, yang kedua yaitu ada Harriet Trauman Simanjuntak, yaitu merupakan arkeolog Indonesia. Ia juga mendukung teori out of Taiwan yang mengatakan bahwa asal-usul nenek moyang Indonesia itu merupakan berasal dari wilayah Formosa atau wilayah Taiwan. Dan dia juga mendukung dalam hasil linguistik, yaitu dia menjelaskan bahwa bahasa-bahasa yang digunakan bangsa Indonesia ini merupakan hasil dari rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Nah, selain itu, teman-teman tahu nggak sih bagaimana perjalanan migrasi bangsa Austronesia? Nah, jadi dalam migrasi itu dijelaskan ada beberapa tahap. Yang pertama ada gelombang pertama. Gelombang pertama itu bangsa Austronesia memulai perjalanan dari Taiwan, kemudian ke Filipina. Setelah ke Filipina, mereka melanjutkan ke perjalanan ke pulau-pulau yang ada di Indonesia di bagian timur, seperti Sulawesi, Maluku hingga Nusa Tenggara. Nah, yang kedua, gelombang kedua itu mereka melakukan perjalanan berikutnya ke pulau-pulau di Indonesia di bagian barat, seperti Sumatera, Jawa, dan Bali. Nah, mereka juga melakukan perjalanan ke Papua Nugini. Selanjutnya, di gelombang ketiga, mereka melanjutkan perjalanan yang lebih jauh, di mana mereka mulai melakukan perjalanan ke pulau-pulau yang ada di Pasifik, seperti Solomon Islands, Fiji, dan lain-lain. Nah, dari migrasi itu mereka menyebarkan budaya, bahasa, dan juga kemampuan membuat perahu yang sangat maju. Nah, jadi peninggalan dari teori out of Taiwan yaitu 1 ada bahasa Austronesia, 2 ada perahu candik, 3 ada teknologi petani, 4 ada pola genetik.
sekian dari kami bertiga. Sampai jumpa kembali teman-teman semua. Horas buat kita semua. Jadi, kami di sini akan menjelaskan tentang teori Deuteronomi Melayu. Bangsa Deuteronomi Melayu adalah bangsa Austronesia yang datang dari Yunan kemudian masuk ke Indonesia pada sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Dan bangsa Deuteronomi Melayu masuk ke Indonesia melalui 3 ahli, yaitu Sang Saputra dan Sang Nila dan satu orang lagi Raja Sulaiman. Sedangkan bangsa Deuteronomi Melayu melakukan imigrasi ke wilayah Indonesia melalui jalur barat. Peninggalan bangsa Deuteronomi Melayu adalah Kapak Corong, Bejana Perunggu, Nekara, dan Dolmen. Sekian penjelasan materi dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas apa sih? Adalah salah satu suku terbanyak di Indonesia dan Ulos